Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sudah tampil Fitri Amel, Sipa, Jose kayaknya masih ngantuk gitu ya. Siapkan bantalnya Jos. Nabila, Aji, Idhar, Inaya, Gita Dewi. Mana videonya ini Gita? Gita Dewi. Yanda. Mana videonya nggak ada Aji. Retno. Yang belum ada kelasnya tolong dikasih kelasnya Gita 9C ya. Gita Dewi 9 dikasih kelasnya Git. Bayu kasih kelasnya yuk. Wianda kasih kelas, Aji. Iya. Atma kasih kelasnya Atma. Iya. Retno Inayatur Rahman. Kita kasih kelasnya no, Neng. Kasih kelas. Kan ini. Iya. Aji kasih kelas di Josa Putra. Muhammad Jaldi kasih kelas di. Ya. Wah, jadi ganteng ya, rambutnya belah dua. Kasih kelas tadi, kasih kelas ya. Sayang. Bayu kasih kelasnya yuk. Udah, Pak. Udah aja, Pak. Iya. Nah, gitu. Nah, Bayu Putri belum kasih kelas. Nah. Ini Gita Dewi belum muncul, orangnya lagi mandi tah. Ya, Anda alhamdulillah. Iya, Pak, apa, Pak? Enggak ada kuotanya. Oh iya, udah nggak apa-apa. Yang penting tampil dulu ya. Namanya alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ingat pesan ibu ya. Pesan ibu Sehat, apa? Pak. 3M. Apa 3M? Menjaga Memakai jarak, menjaga jarak Masker. mencuci Jaga tangan, jarak dan mencuci tangan. terus apa lagi 3M? Jaga jarak. Cuci tangan, menjaga jarak, terus memakai masker. menggunakan masker. Dan jangan 2M ya. Main-main berkerumun. Nah, tolong ya. Nah, itu aja. Mudah-mudahan selama pandemi ini kita dalam keadaan sehat. Kita pun, Bapak pun semuanya guru-guru pengen ketemu tatap muka sebetulnya. Kangen, udah 1 tahun. Ya. Tapi jangan sampai kalian lulus tapi tidak pernah ketemu sama guru. Mudah-mudahan bulan ini, bulan Februari adalah bulan yang terakhir untuk pandemi. Yuk kita sama-sama menjaga supaya jangan terkena corona. Nah, ini aja. Oke, nah ini Bapak ingin menyampaikan materi yang sekarang itu SBK kelas 9 ya. Baru sekarang Bapak bisa ketemu muka walaupun melalui online. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting sehat. Nah, untuk materi yang akan disampaikan yaitu yang sekarang adalah
Ya, oke. Sekarang adalah materinya pembelajaran jarak jauh melalui Zoom, ya. Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan kelas 9 semester genap. Untuk semester genap ini ada 2 materi, ya. Tapi Bapak ambil materi yang pertama yaitu masalah pameran, ya. Materinya adalah pameran. Ya, semuanya anak-anak pada lihat judul materi. Lihat, Pak. Lihat, iya. Pameran itu kata dasarnya dari pamer. Apa sih pamer itu? Memperlihatkan kepada orang lain. Pernah pamer? Pernah, pamer Pak. enggak? Pernah pamer. Itu ada pamer yang sengaja, ada pamer yang tidak disengaja. Kalau pamer yang tidak disengaja itu, ya, contohnya kita beli baju baru, terus ketemu teman dibilang, "Ih, bajunya baru." "Oh iya, ini baju baru saya, belinya dari sana." Itu pameran tanpa disengaja. Pamer memperlihatkan kepada orang lain. Atau ketemu teman datang ke rumah, "Saya kemarin beli sepatu baru ya. Mana sepatunya?" "Ini." Nah, itu namanya pamer. Nah, ini. Tapi di sini adalah pameran yang disengaja. Pameran yang sengaja untuk diperlihatkan kepada orang lain. Nah, ini. Apa sih pameran? Nah, ini pengertiannya pameran. Pengertian pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan atau untuk mengajak bicara kepada orang lain, itu memperkenalkan, memperlihatkan, memajang hasil karya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi sama orang lain. Ini. Nah, kalau dilihat, pameran itu bisa dibagi 2 menurut jenisnya. Pertama, ada pameran homogen. Yang kedua adalah pameran heterogen. Berdasarkan jumlah senimannya, pameran dibagi 2 lagi. Ada pameran tunggal, ada pameran kelompok. Nah, di sini, apa pameran homogen? Berdasarkan jenis. Pameran homogen itu berdasarkan dari kata homo. Ada yang tahu kata homo? Ada yang tahu kata homo? Bercampur. Sejenis. Sejenis. Jenis. Iya, betul. Siapa ini? Fitri, siapa? Apa sih? Ya. Nah, ini sejenis. Jadi homo itu satu jenis. Jadi pameran yang menampilkan satu jenis karya. Ya, bukan satu karya, tapi satu jenis karya. Kalau lukisan-lukisan semua, kalau patung-patung semua. Nah, ini itu namanya homogen. Nah, itu pameran yang menampilkan hanya satu jenis karya. Ini. Yang kedua, heterogen, pameran heterogen. Nah, pameran heterogen adalah pameran yang menampilkan beberapa jumlah jenis karya. Ada patung, ada lukisan, ada keramik. Nah, itu dicampur aduk. Itu namanya heterogen. Kalau dilihat dari berdasarkan jenisnya. Nah, sekarang kalau dilihat berdasarkan jumlah senimannya. Ada pameran tunggal, ada pameran kelompok. Apa pameran tunggal? Pameran yang menampilkan karya dari satu orang seniman. Nah, itu. Tampilan tulisan kelihatan nggak, anak-anak? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Ya, bagus. Kelihatan. Ya, bagus. Nah, jadi pameran tunggal adalah pameran yang menampilkan karya dari satu orang seniman. Misalkan Jo punya karya, ditampilkan. Nah, itu namanya pameran tunggal. Semua karya, hasil karya Jose. Nah, itu. Nah, kalau kelompok, nah itu pameran yang hasil karya dipamerkannya itu berdasarkan dari karya semua seniman, beberapa orang, lebih dari satu orang, berkelompok. Nah, ini makanya kan
Ada yang seorang, ada yang berkelompok. Nah itu kalau pameran berdasarkan dari jumlah senimannya. Ya, paham kira-kira? Apa homogen, heterogen, tunggal, dan kelompok? Paham, Inaya, Pak. Paham, Inaya Pak. hafal? Iya, kalau syukur kalau ada hafal ya. Nah, lanjut kira-kira. Nah, sekarang dilihat dari fungsinya. Kenapa sih kita harus mempamerkan hasil karya kita? Nah, fungsinya satu adalah media menampilkan jati diri seseorang, hasil siswa itu. Jadi, orang tidak akan terkenal kalau kita tidak pernah mau tampil. Karya seseorang akan dianggap baik kalau pernah dilihatkan ke orang lain. Jangan, karya saya bagus, tapi kata sendiri. Nah ini, jadi karya itu harus berdasarkan dari penilaian orang lain. Tampilkan, inilah karya saya. Yang kedua, fungsi pameran adalah sarana meningkatkan daya ekspresi bagi seseorang siswa. Tujuannya apa? Hasil karya kita baik atau tidak berdasarkan penilaian dari orang lain. Ini. Kalau misalkan kita tidak pernah ditampilkan kepada orang lain untuk dinilai, kita tidak tahu karya kita itu bagus atau jelek dan di mana kekurangannya. Nah ini, sehingga untuk menampilkan lebih baik lagi untuk bisa mengeksplor jati diri kita. Ini. Yang ketiga, pameran fungsinya adalah untuk memperluas cakrawala pengetahuan seni. Dengan adanya pameran, pengetahuan kita akan bertambah. Yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Nah ini menambah wawasan pengetahuan. Yang keempat, pameran berfungsi sebagai media komunikasi dengan apresiator. Kenapa? Dari antara sekian pengunjung pameran, ada di antaranya adalah yang mau menilai, memberi kritik, memberi saran. Nah itu namanya mengapresiator. Gitu. Nah, ini sehingga hasil karya kita silakan ditampilkan kepada orang lain. Tolong kritik karya saya supaya tahu kesalahan saya dan kekurangan saya. Nah ini fungsinya. Yang kelima, pameran sebagai perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Supaya apa? Setelah dipamerkan, kita lihat pameran, tergiur. Kalau begini saya juga bisa. Gampang ya buatnya. Bisa dikatakan gampang karena sudah tahu. Tapi kalau tidak tahu ya kita bingung. Nah ini. Itu untuk menambah kreatif siswa yang menonton. Yang terakhir adalah pameran sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Ini. Jadi setelah kita lihat pameran baru timbul ide. Oh ya sebaiknya saya harus bisa berbuat seperti ini. Oh kalau begini harusnya lebih baik lagi yang seperti ini. Nah itu. Jadi fungsi pameran di sini bermacam-macam ya. Ini. Terus lanjut. Nah, sekarang kenapa? Tadi fungsinya, sekarang tujuannya. Tujuan dari pameran hampir sama dengan fungsinya, tapi sekarang tujuannya bagi si seniman sendiri dan bagi orang yang nonton. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat dalam berkarya. Setelah kita tahu, setelah kita melihat, orang yang melihat akan tergiur untuk membuat sesuatu. Contoh ya, ini kita pernah lihat apa sih untuk membuat agroponik, tanaman agroponik, tapi dilihat sehingga begitu lihat kita mudah, bahannya dari paralon, dilubangi mudah, bisa kita pun bisa membuatnya ini. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan apresiasi siswa dalam berkarya seni. Apa apresiasi? Ingat nggak ada yang tahu apresiasi apa? Anak-anak? Memberi penghargaan. Ya.
Apalagi tadi siapa? Memberi penghargaan, apresiasi. Apa? Ingat dulu Bapak nyampaikan apresiasi. Memberi penghargaan, Memberi kritik atau pendapat. memberi pendapat atau kritik, terus Kemudian apa lagi? Ayo Bayu apa? Yuk. Memberi penghargaan, memberi kritik. Ya. Apresiasi itu adalah melihat, ya, meneliti, kemudian kita mempelajari, baru memberi pendapat. Sehingga apa yang kita sampaikan sarannya bukan hanya bagus dan jelek, tapi gimana sebaiknya. Itu. Nah, ini jadi kita belajar berapresiasi. Jadi sesuatu hal pun dalam kehidupan kita harus berapresiasi. Lihat dulu, teliti dulu, baru kita memberi pendapat. Jangan cuma lihat langsung kasih pendapat. Akhirnya apa? Kita lihat gambar, tapi kita tidak ngerti gambar. Bilangnya, oh gambarnya jelek. Nah itu jeleknya di mana? Nggak tahu. Yang penting jelek saja. Nah itu namanya bukan apresiasi. Ya. Tapi kalau apresiasi itu memberi pendapat jeleknya ini. Nah itu ya. Jadi apresiasi. Nah itu. Terus yang ketiga yaitu tujuan pameran adalah kita belajar berorganisasi. Karena apa? Pameran tidak akan bisa sendirian. Harus berkelompok. Harus membutuhkan teman. Kecuali kalau tadi pameran tanpa disengaja. Tapi kalau pameran disengaja, kita harus membuat kelompok dengan teman-teman. Tidak bisa sendirian. Gitu. Nah, ini jadi belajar berorganisasi. Yang keempat, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Maksudnya apa? Nanti dalam organisasi itu dibentuk panitia. Nah, panitia A, B, C, D, nah masing-masing punya tugasnya. Nah, itu jadi, nah tugasnya supaya yang mendapatkan tugas, mendapatkan tanggung jawab dan bisa mandiri. Yang kelima adalah melatih kerjasama dalam suatu kelompok. Sesuatu kegiatan ada panitia, tapi kalau panitianya tidak bekerja sama, ya kegiatan itu tidak akan berhasil. Makanya kelompok itu harus belajar bekerja sama, tidak langsung saling menyalahkan. Ya, lanjut. Nah, ini susunan perencanaan pameran. Yang pertama dibentuk adalah panitia. Pertama, penanggung jawab. Yang kedua, pembimbing. Kemudian ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, kemudian di bawahnya seksi-seksi. Seksi pendaftaran, konsumsi, perlengkapan, display, dokumentasi, dan bisa ditambahkan kalau diperlukan. Itu. Nah, nanti di sini baru fungsi-fungsi dari panitia. Fungsi dari panitia. Pembimbing. Fungsi dan tugas pembimbing adalah di sini mengarahkan agar pameran dapat berjalan dengan baik. Biasanya guru yang bertindak sebagai pembimbing. Guru apa? Guru kesenian. Itu. Ini yang ditunjuk untuk pembimbing. Yang kedua, tugas ketua. Ketua adalah pemimpin penyelenggaraan pameran yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pameran. Ketua bertugas mencari jalan keluar dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sejak perencanaan hingga pelaksanaan pameran. Siapa ketua? Ketuanya dari siswa. Itu. Pembimbing dari guru, ketuanya dari siswa. Jadi siapa yang kira-kira bisa memimpin, itulah bisa dijadikan ketua. Lanjut. Wakil ketua. Wakil ketua adalah pendamping ketua. Apabila ketuanya sibuk, nah itu wakil yang menanganinya. Itu wakil ketua. Kemudian sekretaris. Tugas sekretaris adalah
menulis seluruh kegiatan selama penyelenggaraan pameran. Tugas sekretaris yang lainnya yaitu membuat surat-surat pemberitahuan kepada kepala sekolah, orang tua, kepala dinas setempat, dan bila perlu ke tempat yang lain, misalkan ke sponsor atau masyarakat sekitar. Nah, itu bisa. Itu tugas yang membuatnya adalah sekretaris. Ya, lanjut. Kemudian bendahara. Bendahara bertanggung jawab penuh atas biaya penyelenggaraan pameran, meliputi penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang, dana yang masuk. Bendahara harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan pengelolaan keuangan selama pameran berlangsung. Nah, inilah tugas bendahara, itu sedikit berat. Kenapa? Uang masuk, uang keluar harus dicatat dan sesuai dengan rencana yang dialokasikan ini. Jadi jangan sampai melenceng dari rencana sehingga bendahara bobol, uangnya habis, dananya habis, kegiatan belum selesai. Nah, ini. Jadi bendahara harus betul-betul merinci keuangan itu. Kemudian seksi kesekretariatan. Seksi kesekretariatan itu bisa ada, bisa tidak. Tugasnya adalah untuk membantu sekretaris untuk membuat dokumen-dokumen tertulis seperti surat menyurat, proposal, kegiatan, apa yang disampaikan dari sekretaris. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah seksi publikasi atau dokumentasi. Seksi publikasi bertugas sebagai juru penerang kepada khalayak melalui berbagai media, surat-surat pemberitahuan, spanduk kegiatan, pembuatan poster pameran, katalog, dan undangan lainnya. Berhasil atau tidaknya pengunjung ramai atau tidak itu tergantung dari seksi publikasi. Kalau kita seksi publikasinya diam aja di tempat, ya mungkin pameran dibuka tidak ada pengunjungnya. Kenapa? Publikasinya diam aja, tidak menyebarkan kepada masyarakat yang lain supaya pengunjung datang. Nah, ini tugas yang sangat penting juga adalah seksi publikasi dan dokumentasi. Kemudian seksi dekorasi penataan ruang, yaitu tugasnya adalah menata ruang pameran sehingga pengunjung merasa nyaman di dalam ruangan, jadi tidak terlalu bising, tidak terlalu pengap. Nah, gimana caranya ruangan itu jadi nyaman untuk bagi pengunjung? Ini, itu tugasnya adalah seksi dekorasi dan penataan ruang. Lanjut. Seksi stand atau petugas stand bertugas menjaga kelancaran pameran, mengatur dan mengarahkan pengunjung mulai masuk sampai keluar ruang pameran, dan memberikan informasi tentang karya-karya yang dipamerkan. Nah, ini seksi stand selain hanya untuk mengatur pengunjung keluar masuk, seksi stand harus bisa menghafal jenis karya yang dipamerkan dan bisa menjelaskan kepada para pengunjung. Kalau ada pengunjung yang bertanya, ini namanya karya apa? Nah, itu penjaga stand harus tahu, harus bisa menjelaskan. Dan punya siapa, bahannya apa, catnya apa. Nah, ini bisa menjelaskan. Ini tugasnya adalah seksi stand, menghafal semua karya yang dipamerkan. Kemudian seksi pengumpulan dan seleksi karya-karya. Tugasnya adalah mengumpulkan karya yang dipamerkan, kemudian diseleksi, dipilih mana yang akan dipamerkan, yang cocok untuk dipamerkan. Nah, setiap karya yang mau dipamerkan itu didata, dicatat nama senimannya siapa, judulnya apa, kemudian dibuat tahun berapa, pembuatannya bahannya apa, kelas berapa, dan kalau perlu harganya. Nah, di sini masalah harga. Harga untuk sebuah pameran jangan bertanya masalah harga bahan. Harga pameran jangan lihat kalau pameran karyanya cuma kertas lembar A3, kemudian dipasang, A3 kan harganya 20.000. Tulis aja 25.000, enggak usah. Jadi harga tergantung kita. Terserah mau tulis 2 juta boleh. Toh namanya juga pamer. Pamer itu bukan menjual, pamer itu melihatkan. Mau dibeli syukur, tidak pun enggak apa-apa. Nah, itu harga ya. Jadi harga jangan harga minimal, harga yang maksimal. Nih. Jadi tugas pengumpulan data adalah
mendata karya-karya, dikasih nama, judulnya, tahunnya, bahannya, kelas berapa, dan bila perlu ada harganya. Ya, lanjut. Seksi perlengkapan. Nah, ini seksi perlengkapan. Yang tugasnya kalau itu sih menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat pameran. Apa saja? Banyak nanti ya yang diperlukan untuk pameran itu. Ini. Nah, setiap tugasnya itu berkoordinasi dengan seksi-seksi pengumpulan dan seleksi karya. Karena apa? Tugasnya adalah berapa jumlah karya yang mau dipamerkan dan apa saja yang mau diperlukan. Nah, ini. Jadi tugasnya berkoordinasi dengan seksi pengumpulan seleksi karya. Di sini. Lanjut. Nah, kemudian seksi keamanan tugas. Itu kalau bahasa di kantor si Satpam. Menjaga ketertiban dan keamanan lokasi pameran, khususnya keamanan karya-karya yang dipamerkan. Bukan berarti menjaga sebagai Satpam, bukan. Menjaga karya itu jangan sampai rusak. Pengunjung jangan sampai memegang-megang karya yang dipamerkan atau mencopot karena itu akan merusak karya. Itu tugas keamanan bagi pameran. Kemudian seksi konsumsi. Seksi konsumsi biasanya pada saat pembukaan kita akan mengundang kepala sekolah, guru-guru, instansi yang terkait. Nah, biasanya kita menyediakan hidangan, makanya diperlukan adanya seksi konsumsi. Tapi kalau misalkan nggak ada diundang, ya nggak usah ada konsumsi. Kalau nggak ada yang diundang, kira-kira kalau pameran tidak ada yang diundang, perlu konsumsi nggak? Jos, kalau pameran perlu nggak ada yang diundang, perlu konsumsi nggak? Tolong dibuka sendiri, coba klik. Jadi kira-kira kalau pameran tidak ada yang diundang, perlu konsumsi nggak? Nggak perlu, Pak. Iya, tidak perlu konsumsi. Malah kalau tidak ada yang diundang, tidak perlu ada pameran lagi. Kalau nggak ada yang diundang sih, pamerannya buat siapa? Nggak ada yang diundang. Ya. Nah, kalau ada yang diundang pejabat, nah baru konsumsi. Tapi kalau diundangnya semua teman-teman sendiri, ya tidak perlu. Tapi kalau pameran tidak ada yang diundang, ya nggak usah pameran. Karena nggak ada yang diundang. Tapi kalau diundangnya cuma siswa aja, tidak perlu konsumsi. Berarti ada yang diundang. Tapi kalau misalkan mengundang pejabat, ya kita cobalah adakan konsumsi. Konsumsi apa? Ya snack aja, jangan makan. Kalau makan repot ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini denahnya ya. Denah pameran harus ada 2 pintu dan diatur supaya orang itu tidak tabrakan, satu jalur ya. Nah, ini dari sini. Ya udah, ini jadi pameran ya. Ruang pameran denahnya itu harus ada 2 pintu. Ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Yang pertama sebelum masuk, siapkan meja penerima tamu. Nah itu. Dari meja penerima tamu, kita pasangkan data buku pengunjung. Silahkan menuliskan buku pengunjung. Dan sini yang duduk ada berdua. Satu untuk mendata tamu yang masuk. Yang satunya memberikan kertas ulasan setelah nonton. Itu setelah nonton pameran. Nah itu supaya memberikan saran nantinya. Dan denahnya keluar masuk satu jalur, jangan sampai bertabrakan. Nanti di pintu keluar baru disiapkan ada, sini nggak ada ya. Disiapkan ya. Nah di sini ya.
Nah, ini, nah di pintu masuk sini ya harusnya ada yang duduk untuk atau siapkan kotak saran. Jadi yang tadi di sini ya, nah di sini kasih kertas saran, nanti setelah pengunjung keluar di sini masukkan kotak saran, di sini siapkan kotak saran. Nah, itu jadi supaya nanti hasil pameran pengunjung itu memberikan saran secara tertulis. Ini. Nah, misalkan di sini pameran, karya ada yang dipamerkan, kemudian ada yang menawar. Senang dengan satu karya yang sudah ditampilkan di situ harganya. Jangan ada tawar-menawar di sini. Misalkan pameran karyanya dituliskan harganya 2 juta, terus ada yang senang, boleh enggak 1.500.000? Tidak ada tawar-menawar, karena di sini bukan dagang ya. Nah, ini, lanjut. Nah, perlengkapan pameran nanti di sini siapkan sketsa atau papan panel. Tujuannya apa? Untuk memasang karya yang digantung. Bentuk-bentuk sketsa di sini ada beberapa macam. Ada yang paling sederhana, ya. Ini papan. Kemudian ada yang bisa dilipat-lipat, ya. Ini yang bentuknya berat, ya. Sketsa juga namanya. Atau kata lain sketsa itulah papan penghalang, ya. Atau papan pemisah. Nah, tujuannya untuk memasang karya. Ya, lanjut. Mana? Ya, Rehan, coba apa? Ada apa, Rehan? Ada yang mau tanyakan, Rehan, mana? Iya. Gimana, Rehan? Suaranya coba di itu. Kepencet Pak tadi Pak. Oh, kepencet. Oh, dikira mau bertanya, Bang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau tanya? Sebelum dilanjut, ini tinggal perlengkapan saja ya. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang sebelah kiri itu sketsa ya. Yang sebelah kanan ini meja. Meja display. Meja untuk menyimpan karya 3 dimensi. Kalau sketsa biasanya untuk memasang karya yang 2 dimensi. Tapi kalau meja ya, yang putih yang gambarnya belimbing itu untuk menyimpan karya 3 dimensi. Biasanya patung ini atau hasil kerajinan itu ya. Nah, ini perlengkapan yang harus disiapkan di pameran di antaranya. Lanjut. Nah, ini berbagai bentuk meja display, meja untuk menyimpan karya. Ini ada yang untuk menyimpan karya nanas, kemudian ada yang untuk menyimpan karya kerajinan. Nah, itu yang sebelah kanan, itu namanya meja display ya. Kalau tadi Papa ini meja ya. Lanjut. Nah, ini contoh pencahayaan lampu. Setiap karya diharapkan dikasih lampu supaya gambarnya jelas. Nah, dan lampu jangan menyorot pengunjung, tapi menyorotkan ke karyanya sehingga pengunjung yang melihat itu tidak silau. Nah, ini setiap karya harus pasang lampunya, lampu tembak ini. Kalau karyanya ada 50, ya lampunya harus ada 50. Ini supaya apa? Karyanya jadi jelas ini. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh karya yang mau dipamerkan, misalkan ya. Ini contoh karya lukisan. Ini. Terus lanjut. Nah, ini karya seni. Ada yang kenal siapa ini, wajah siapa? Kira-kira ada yang kenal wajah siapa ini? Wajah
Apandi. Nah, ini pelukis karya ekspresi tingkat dunia Apandi. Kenapa disebut ekspresi? Karena dia menggambarkan sesuai dengan imajinasinya, ya, tidak harus sesuai dengan bentuk wajahnya, tapi mirip-mirip gitu. Ini itu ekspresi. Ini. Nah, terus ini naturalis. Nah, ini karya seni naturalis adalah karya seni yang dibuat berdasarkan sesuai keadaan alamnya. Nih, itu naturalis, ya. Ini jadi karya seni naturalis adalah karya seni yang dibuat sesuai dengan alam aslinya, tidak dikurangi, tidak ditambahkan. Itu. Ya, lanjut. Nah, ini abstrak. Paling gampang adalah abstrak. Yang dimainkan warna, coret-coret jadi seperti lukisan anak TK. Coret-coret abstrak. Hanya bedanya kalau di sini harus bisa menjelaskan. Kalau TK tidak bisa menjelaskan. Nah, ini. Jadi abstrak bisa bebas tapi harus bisa menjelaskan kenapa seperti ini dan harus bagaimana, terus apa fungsinya. Nah, ini abstrak. Jadi lanjut. Nah, ini realis, karya seni realis, karya seni yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat, tentang ekonomi rakyat. Ini namanya realis, menggambarkan kehidupan masyarakat kelas bawah, ya. Lanjut. Nah, ini karya seni romantis. Wah, sering kita dengar kata romantis. Wah, ini kenapa bisa dikatakan romantis? Romantis itu adalah sesuatu kejadian yang tidak pernah dialami sebelumnya atau yang jarang terjadi atau yang sangat heroik. Contohnya, ya, orang disebut romantis apabila makan duduk berdua, lampunya digelapin, dipasangi lilin. Romantisnya. Nah, bukan karena duaannya, romantis itu karena tidak biasa menggunakan lilin. Biasa pakai lampu, ini pakai lilin, lampunya digelapin. Itu romantis. Nah, di sini romantis apa? Lukisan romantisnya di sini menggambarkan seorang sekelompok nelayan menggunakan rakit, ya, diterjang badai, di mana heroiknya dia mempertahankan hidup supaya jangan sampai terlepas dari rakitnya, diterjang badai yang kuat. Ini romantis. Ya. Contoh yang lain apa? Misalkan singa melawan banteng, itu romantis juga. Ya, itu. Nah, itu. Iya, banteng itu karyanya Raden Saleh itu menggambarkan banteng diterkam singa 3 orang. Ya. Iya, melindungi orang di bawah, itu romantis. Maksudnya sesuatu kejadian yang tidak pernah terjadi atau sesuatu kejadian yang heroik atau yang kira-kira jarang terjadi, itu namanya romantis, ya. Nah, iya, jadi yang sesuatu yang jadi dengan kehidupan pun sama, romantis itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Nah, itu. Nah, lanjut. Nah, ini contoh lukisan kaligrafi. Jadi apa sih kaligrafi? Kaligrafi itu tulis indah. Jadi jangan diartikan kalau kaligrafi tulisan Arab, bukan. Kalimat grafik. Kalimat grafik itu tulisan, jadi tulisan sebuah kalimat. Pak, kalau bikin kalimat kaligrafinya satu surat, ya bukan kaligrafi namanya, memindahkan surat. Tapi kaligrafi satu kalimat saja, tapi dibikin seindah mungkin. Itu kaligrafi. Bisa bahasa Sunda, bisa pakai bahasa tulisan Latin, bisa. Tulisan bahasa Indonesia bisa, namanya juga kaligrafi, tulisan indah sebuah kalimat. Kalau tulisan Arab namanya apa? Hotel. Nah, itu. Nah, ini lukisan mata. Nah, ini yang di bawahnya, kalau ini lukisan, ini kaligrafi, yang ini namanya mosaik, ya, lukisan mosaik dengan menyusun biji-bijian sehingga membentuk tulisan. Nah, itu namanya mosaik, ya. Lanjut. Nah, sekarang materinya nanti ada grafik. Apa grafik? Mencetak. Nah, mencetak. Nah, nanti kalian akan belajar mencetak fotografi. Ini namanya seni fotografi dalam teknik grafik.
Moto tidak harus yang bagus-bagus, tapi benda-benda yang kecil pun bisa jadi bagus kalau kita pintar memotonya. Nah, ini. Mungkin kita pernah lagi kalau kita jalan-jalan lewat di BAT, ada orang memoto pohon, tapi dari dekat. Itu hanya mengambil binatang yang ada di pohon, ya, supaya kelihatan jadinya bagus, maka di zoom, didekatkan ini. Akhirnya hasilnya bagus. Gitu. Jadi tidak semua yang jelek begitu dipoto jadinya jelek. Yang jelek setelah dipoto jadinya juga bagus. Nah ini fotografi. Contoh yang lain. Nah ini contohnya orang lagi mandi. Nah nih misalkan Jose lagi mandi, dimandikan, dipoto jadinya bagus. Nah nih asal pandai mengambil sudut pandang gambarnya. Atau sedang mainan air. Nah itu foto jadi hasilnya bagus. Nah ini namanya bukan foto tapi fotografi seni grafik, ya, seni grafik, ya. Nah itu, ya terima kasih sampai sini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira pameran mengenai pameran dari sebelum Bapak kasih tugas ini nantinya. Pameran, tujuan, fungsi, kemudian jenisnya, kemudian karya-karya tadi. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Wah, kameranya pada nutup semua. Kayaknya lagi pada mandi ya. Pada tidur semua dah. Nah, gitu. Dipoto ini nantinya. Ayo. Ada yang mau tanyakan enggak? Tidak ada. Udah jelas semuanya? Nah, Bapak tanya coba. Nada Sabira 9F, mana nada? Iya. Nada 9F. Mana nada? Mana suaranya nada? Enggak ada. Mic-nya coba dinyalakan. Udah. Oh, lagi makan dulu mandi ya mungkin. Nabila, mana Nabila? Ya. Apa yang disebut dengan pameran homogen? Mic-nya dinyalakan. Fit. Nabila, mana Nabila? Ya. Mic-nya dinyalakan. Oh, ya udah. Oke. Ya udah nanti Bapak kasih tugas ya. Yang terakhir tadi. Di unmute. Sama Nabila di unmute coba bisa sendiri, bisa enggak? Ya udah yang maju. Nah, ini baru bisa, Pak. Iya, putus-putus ya suaranya. Mungkin koneksinya lagi kurang bagus ya, Nabila. Lanjut yang tadi. PowerPoint ya. Ya, nah sekarang tugasnya ya. Tugasnya kalian nanti ya buatlah foto seperti yang gambar tadi sana. Foto flora, misalkan kembang atau bunga ya, fauna atau alam atau masyarakat ya. Silakan dipoto ya. Kemudian kirimkan nantinya. Kirimkan melalui GCR ya. Kirimkan melalui GCR masing-masing. Fotonya pakai apa? Bisa pakai HP, bisa pakai kamera yang lain. Nah, ini silahkan. Nggak usah jauh-jauh. Pak, saya mau fotonya ke sana, ke pelabuhan. Nggak usah. Yang ada di lingkungan sekitar kita aja. Ya, seperti tadi,
tidak semua gambar yang jelek hasil fotonya jadi jelek, ya. Jadi bisa aja nyamuk lagi gigit tangan dipoto, ya. Tapi dari jarak dekat, jangan di nyamuknya di belakang, dipoto dari depan yang nggak kelihatan nyamuknya, ya. Nah, ini, jadi tugasnya kalian tolonglah buatkan foto flora, fauna, dan alam. Pilih salah satu, ya. Tidak semuanya, pilih salah satu. Nah, gambar yang baik, foto yang baik, tolong kirimkan melalui GCR di kelas masing-masing. Ya. Paham? Ada yang mau tanyakan kira-kira mengenai tugas? Tidak, Pak. Ya, apa? Coba kameranya dinyalakan semua, mau dipoto dulu. Ya. Nah, ada yang mau tanya kira-kira mengenai tugas? Tugasnya adalah seni grafis, ya, membuat foto flora, fauna atau alam. Itu silahkan dipoto menggunakan HP atau kamera yang lain. Silahkan, ya. Ada yang mau tanya kira-kira? Jelas, jelas tugasnya. Alpia tugas, jelas. Mic-nya dinyalain. Di unmute. Ya, coba nyalain semuanya kameranya, ya. Mau dipoto dulu. Mau didokumentasikan. Naswa belum keluar. SBK. Ya. Ya, aduh itu Muhammad siapa itu kepalanya kenapa dipukulin aja? Ya, terima kasih kalau sudah tidak ada yang mau nanya. Bapak ucapkan terima kasih ya kepada semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi tatap muka karena kelas 9 itu sebentar lagi mungkin bulan April ya ujian. Ya, USBK mungkin April dalam bulan puasa, siap-siap aja. Jadi jangan karena diam di rumah terus bukunya nggak dibaca-baca, tolong dibaca-baca. Dan tolong PJJ yang di LCTP, ya itu tolong dilihat tiap hari itu ada. Ya. Jadi satu hari itu paling enggak kalian 2 mata pelajaran di PJJ LCTP. Karena bahan-bahan mungkin untuk ujian nanti dari sana juga. Ya, jangan sampai kalian diam di rumah, nggak belajar, nggak sekolah, wajahnya makin glowing, pelajarannya makin lupa. Nah nih, jadi tolong ya. Dah, akhirul kata, wassalamualaikum Ya, Bayu. warahmatullahi wabarakatuh.